Hai Gansis, jumpa lagi bersama kami Bayu Samir Rokson. Nih kami lagi ada di Desa Kenyala, kecamatannya Talawang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Nih pada hari ini ada acara ya, biar salah satu keluarga yang akan menjelaskannya. Pak Loling dulu. Pada hari ini saya perkenalkan diri saya, nama Loling, dari anaknya arwah Lar Tutul S yang berasal dari Ambon. Ya, dilahirkan kami orang 3 saudara, dari atas nama saya Loling, yang nomor 2 Wana Gilat, yang ketiga Yusran. Setelah ini kami merupakan hajat syukuran, yaitu pembanturan, apa itu namanya, saya lupa juga namanya. Kristen Protestan ini kami tidak lepas dari keempat kalinya ini, kami tetap artinya mendatangi pendeta, ketua ungkup jemaatnya, Kristen Acara setahun sekali ya? Ya, bukan tahun sekali. Di bila mana ada kami rezeki dapat keuntungan, makalah kami ini hajat kami bisa dikabulkan. Nah, kami melaksanakan, yaitu artinya banturan tadi menurut agama Kristen. Nah, tetap kami tidak lewat pada pendeta dan ketua ungkupnya, ketua jemaatnya. Dan kami terdiri dari anaknya ini, ada yang Islam, ada yang ya saya sendiri Islam, dan ini masih Hindu, saudara Wana Gilat, Pak Yusran masih Islam, dan ada juga kami ini bergabung agama, ada agama Protestan, Kristen Protestan, yaitu keponakan kami, anak Pak Wana Gilat ini kan istrinya orang di Pelanggeraya, jadi mengikuti agama Kristen. Jadi kami ini tidak lepas agama itu, semua kami artinya bersatu, hanya berlainan perbedaan agama, tetapi cara kebersamaan tetap kami kebersamaan. Nah, jadi beliau itu dulu, Lar Tutul S itu dulu merantau dari tugasnya kepolisian, ya, sampai dia mengambilkan istri dengan warga masyarakat Desa Kenyala ini yang bernama Lince. Lince sekarang masih hidup. Ibu kami yang bernama Lince, Padu Rabing, keturunannya Rabing, Desa Kenyala ini asli. Dan oleh nenek kami juga dari Linan Okak itu yang berasal dari Bangkal, bersuami di Desa Kenyala ini, mendapatlah keturunannya yang lebih banyak. Jadi kami ini keluarga besar, dari keluarga Bangkal maupun dari Desa Kenyala, maupun itu dari Desa Sebabi, ini terbagi-bagi, terpencar-pencar kami ini. Nah, jadi merupakan syukuran. Ya, acara syukuran ini merupakan kami hajatan kami, sehingga kami sehat dan mendapat rezeki yang besar, yang berlimpah. Itulah niat kami kepada arwah beliau itu yang sudah meninggalkan kami. Dan beliau itu lahirnya pada tanggal 2, yaitu Juli 1906, dan wafatnya pada tanggal 7 Mei 1973. Nah, kami mengingat beliau itu, kami sudah bersyukur anaknya tidak ada yang sakit buat sekarang, semua sehat, dan bagaimana bisa hidup yang lebih layak lagi. Itulah yang niat kami bersyukur ini kepada arwah bapak kami yang sudah meninggal, dan saudara kami yang lain bapak, yaitu seperti Jono Ranan Baut, seperti Bu Rena Sos itu yang bekerja di kabupaten sekarang menjadi ketua majelis daerah, tokoh agama Hindu Kaharingan. Ya, tokoh agama Hindu Kaharingan yang bekerja di Kabupaten Kota Waringin Sampit. Jadi kami ini walaupun berbeda ayah satu ibu, seperti saudara sekali, seperti saudara satu bapak aja kami, satu bapak satu ibu. Itulah yang kami ini rangkaian 5 orang ini bersaudara, bersatu terus. Apapun bentuknya, ada masalah, apapun tidak masalah, tetapi kami terdiri dari 4 agama ini tadi, tetap karena ayah saya dulu meninggal secara Kristen Protestan, tetap kami mengingat mendatangi pendeta, tetap melaksanakan ya? Ya, melaksanakan acara itu. Bukan acara kami kalau kami mengingat agama sudah lain-lain, tetapi beliau itu masih agama ya Kristen, tetap kami melaksanakan acara seperti Kristen Protestan, acara syukurannya. Nah, kalau mengingat kita agama ini tidak pandang siapa saja. Nah, dan istri juga, saya ini dari aslinya Islam, tetapi istri saya sudah bersyukur dan membantu dan mendorong pikiran
saya sehingga saya bisa menghubung saudara-saudara, bisa terjadilah pembanturan pada hari ini melaksanakan. Kami bersyukur dari keluarga Desa Kenyala sudah siap hadir, dan keluarga dari mana-mana aja bisa hadir memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Dan kami jika ada kekeliruan dalam pembacaan dan karangan ini, namanya pikiran belum pernah yang segitu, dan artinya otak belum memenuhi memakai kata wawancara. Cuma itu aja, jika ada kekeliruan dan kesalahan, saya sebagai saudara yang tertua mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan. Sekian dan terima kasih. Nah, saya sedikit menyampaikan tadi beberapa poin yang telah disampaikan oleh saudara kami, abang kami Loling yang tertua, dan saya nomor 2 nama warna gerak kilat Lartutul S juga. Nah, di hari ini kami yaitu mengadakan pembenturan syukuran ini karena mengingat almarhum berasal dari Ambon, maka kami sampai melayangkan di meminta YouTuber agar keluarga dari Lartutul yang berada di mana saja, seperti yaitu keturunan Om Boba, Helu, Hurusi, Om Klapi Serjono, dimanapun keturunannya, dan saudara saya yang di Palangkaraya bisa menemui kami di Desa Kenyala, karena kami sudah lama tidak bertemu sama mereka, dan YouTuber ini bisa menyampaikan di seluruh di mana saja mereka akan buka nanti. Nah, jadi kami mengingat perjuangan beliau yang sungguh tahun ke tahun sampai meninggalkan anak 3 orang dari Desa Kenyala ini, maka kami mengingat pembanturan ini untuk memanggil YouTuber supaya keluarga dari Lartutul tahu ini anaknya orang 3. Dan kami punya saudara lagi yang 2 orang, yaitu bernama Jono, Renan Baut, dan Rena Esos. Itu kami anggap saudara kami semua. Nah, karena mengingat ini dari pihak keluarga atas kebersamaan semuanya dari seluruh masyarakat di sini pun kami ucapkan terima kasih, dan seterusnya nanti kalau saudara Yusra mau lanjutkan bisa silakan. Ya, sambung kayaknya. Saya perkenalan diri dari anak Pak Lartutul S. Ya, saya lahir tahun 70. Jadi bapak saya meninggal tahun 73. Jadi saya sebagai anak ketiga, jadi berusaha pun tidak ada, dan pengalaman tidak ada juga. Terima kasih. Dan Bayu doain semoga keluarga yang selama ini tidak berjumpa ya. Ya. Nanti mulai video di YouTube ini semoga keluarga bisa melihat dan bisa datang ke Desa Kenyala. Kenyala. Benar. Ya. Maaf ya, suku Dayak Kalimantan Tengah itu beragama Hindu Keharingan, agama Islam, agama Katolik, dan agama Kristen, dan berbeda bahasa tapi tetap satu suku Dayak, satu Mandau. Iya, benar. Semoga acara ini berjalan lancar dan sukses, dan keluarga diberi kesehatan, usahanya lancar, murah rezeki. Amin. Jadi, hai Gansis, ini tadi kan ada 3 saudara, ini ditambah 2 saudara. Kalau yang satunya ini suaminya Ibu Rena ya. Ini Pak Hari Abang Jono, biar disambung dengan Pak Hari Abang Jono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mencoba jadi bantah ini kami hadir bersama yang sudah kandung saya dengan Brena. Yang ketiga ini adalah saudara satu ibu, cuma bapak berbeda. Tapi di dalam keberagaman kami ini sangat luar biasa. Kami dididik oleh abang kami ketua itu Loling, kedua saudara kami pada Karakilat, ketiga Yusran. Kami kalau saya cerita memang keluar air mata, bahkan mungkin pada hari ini kami sudah tidak ada orang tua lagi, cuma tinggal ibu. Nah, kalau saya mendengar kesan ini sangat luar biasa, maka tertutuplah untuk hati kami untuk mengenang almarhum yaitu Lartutul S yang bagaimana meninggalkan ketiga anaknya sudah kecil. Begitu juga
saya pun sejak merangkak sewaktu dewasa, orang tua saya pun pasangnya komputer sampai tinggal pada tahun 2001. Nah, perjalanan ini sangat kami perhatikan sekali, mengingat sejarah kehidupan kami sangat di garis kemiskinan kepada orang lain, tetapi bersyukur sahur perapah yang bisa menjaga, yang bisa mengingatkan kami. Maka di kesempatan pagi hari ini kami berjumlah 5 saudara ini, ada 4 laki-laki, 1 perempuan. Jadi dianggap kami adalah saudara kandung. Perjalanan ini juga meskipun kami berbeda agama, tetapi bertoleransi umat beragama di Indonesia luar biasa. Karena tidak adanya toleransi umat beragama, mungkin kita tidak akan menemukan dan tidak ada kemajuan. Itulah, jadi ada juga yang saya pasang kain merah ini mengingat Lartetul S ini adalah pejuang tahun 1945, dia juga sudah wafat. Nah, jadi di dalam ini karena tidak ada putihnya maka merahnya saja. Itulah tujuan kami karena mengingat beliau sudah tidak ada foto di sini. Tetap mudah-mudahan keberhasilan ini bisa tersegalanya dengan berkat dari Ta'ala langit serta belang-belang kepada Pakirhintan, Allah yang Maha Kuasa juga, dan seluruh warga masyarakat Desa Kenyala dan undangan dimanapun saya tidak sebut satu persatu. Mudah-mudahan ini kerjasamaannya sangat luar biasa dan mendukungnya acara ini seperti mungkin. Saya terima kasih. Om Santi Santi Om Sahi. Sambut ya. Ini sambut dengan Ibu Rena, tokoh agama Hindu Kaharingan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ketua Majelis Daerah ya. Terima kasih. Kabe selamat menalatai sampai sujud karena melentang Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur. Salam, salam budaya, salam kebajikan. Baiklah, nama saya Rena Esos, Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Kota Waringin Timur. Sekaligus adalah saudara dari Pak Loling, Pak Anang, Pak Yusran, dan Pak Yono. Di pojok kiri adalah suami saya, Pak Mamang Sentoso, berasal dari Desa Sebati, Kecamatan Kelawang. Nah, di sini saya sebagai adik bungsu dari 5 saudara, 4 laki-laki, 1 perempuan, yaitu saya sendiri. Nah, dan kami ini nama ibu adalah Lince, dia anak gadis yang dipinang oleh almarhum ayah saya, Ranan Baut, yang saat itu adalah menjabat Damang Kota di Kabupaten Kota Waringin Timur di Sampit. Nah, kami berdua saudara. Saudara saya namanya Pak Jono Ranan Baut dan saya sendiri. Nama ibu saya adalah Lince, anak dari anak dari Linan Okak Padurawing yang berasal juga asal dari Kabupaten Srujan, Desa Bangkal. Nah, jadi sekarang nenek kami itu beragama Hindu Kaharingan dan juga orang tua Pak Loling ini beragama Kristen. Khususnya pada hari ini kami melaksanakan syukuran pembanturan kuburan, memperingati telah lamanya orang tua mereka wafat. Kebetulan juga orang tua mereka ini adalah pensiunan dari TNI, yang dulunya TNI ini zaman berapa puluh sebelum lahirnya saya masuk ke desa, yang masuk ke Desa Kenyala luar dari Desa Kenyala, yaitu berasal dari Ambon. Nah, jadi Pak Loling, Pak Anang atau Wanagra Kilat, Pak Yusran ini adalah keturunan atau berdarahkan Ambon. Nah, saya selaku adik yang bungsu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada abang kami Loling, Pak Anang, Pak Yusran, karena terus terang kami berdua Jono dibesarkan
oleh seorang ibu dan dibesarkan oleh saudara-saudara sampai kami pun bisa menjadi orang, bisa berada di kota dan bisa dikenali orang, itu adalah berkat mereka bertiga. Perjuangan mereka sama kami berdua sangat luar biasa. Nah, termasuk sampai hari ini juga acara syukuran pembanturan kuburan yang dilaksanakan secara acara agama Kristen, kami sangat merasa terharu. Karena apa? Saya sebagai pribadi, adik yang bungsu, melihat inilah bukti kecintaan mereka terhadap orang tua. Nah, apalagi kami yang masih hidup, mereka bertiga lebih cinta lagi kepada kami berdua bersama Abang Jono Ranan Baut. Nah, sedangkan yang meninggal aja mereka sangat cinta dan sangat mensyukuri, apalagi dengan kelengkapan kami. Jadi kami 5 saudara berbeda agama tidak membuat jarak bagi kami, tetapi beda agama itu malah mempersatukan, mempereratkan hubungan saudara antara kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada abang saya Loling, Anang, Yusran atas bimbingannya, atas segala kesabaran dalam mendidik kami sehingga kami bisa menjadi orang, sehingga kami bisa berdiri di depan untuk saat ini bisa menjadi bagian keluarga. Nah, harapan kami dan doa kami, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah kepada mereka bertiga. Amin. Dan kami seluruh keluarga dan juga ibu saya Linje diberikan panjang umur, sehat selalu. Dan mungkin saat ini beliau tidak bisa hadir bersama-sama kami karena beliau sakit, sudah tidak bisa jalan karena mengalami sakit yaitu stroke sudah berapa puluh tahun, tetapi hanya cuman beberapa tahun ini saja yang masih belum bisa jalan. Nah, kami berdoa bisa memberikan mukjizat kepada ibu kami agar bisa kembali jalan, pikiran beliau kembali normal, dan keluarga kami selalu dilindungi dan diberikan rezeki yang melimpah kepada keluarga dan anak-anak kami. Terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi, salam keluarga. Santi, 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 Om Syahi. Inilah bentuk toleransi agama kami 5 bersaudara. Dan maaf ya, bahwa tadi kan ada Bayu dengar ada salah satu keluarga yang selama ini tidak pernah jumpa lah. Iya, tidak. Itu saudara dari siapa itu, Maaf? Saudara dari Pak Loling. Pak Loling ya. Pak Wanagra Bilat atau Wanang dan Pak Yusran. Berarti ayah ya? Apa yang tidak ketemu itu? Iya, yang dicari mereka ini satu ayah. Satu ayah ya. Iya. Jadi adik apa adik lah? Kakak. Anak beliau pertama. Anak pertama ya? Ya, dari Ambon sama suku Ambon. Jadi yang selama ini udah berapa tahun ya tidak ketemu? Biji lagi ya? Sudah lama sekali. Sudah lama. Ya, karena beliau itu kan berangkatnya dari Palangkaraya, meninggalkan istri di Palangkaraya. Setelah itu mendapatkan ibu, langsung nggak pernah ketemu lagi. Belum pernah ketemu sama Opi namanya. Namanya Opi lah. Opi. Iya. Tinggal di Palangkaraya. Tinggal di Palangkaraya. Dan Bayu doain semoga Opi perempuan. Oh, perempuan. Opi ya. Semoga Opi bisa melihat video ini dan bisa melihat saudara-saudaranya yang ada di Desa Kenyala dan bisa datang ke Desa Kenyala di kecamatannya Talawang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Sahih. Jadi, hai Gansis, ini keluarga cucu-cucunya almarhum Tutul S ya. Biar salah satu cucu-cucunya yang akan mewakili ya kata-kata untuk Terima kasih kepada YouTuber yang hadir pada siang hari ini, yang hadir yaitu untuk ukuran pembenturan kuburan almarhum Kamela Tutul S. Ini dari cucu-cucunya semua, termasuk ini cucu Lar Tutul S. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yaitu kepada YouTuber, karena dari cucu-cucunya ini
yang sangat bahagia sekali atas pembugaran kuburan ini dan masih mengingat meninggal dan wafatnya almarhum bapak kami Laut Tutul S. Nah dari cucunya ini Yespri namanya yang bekerja di Gunung Mas. Kalau ada keluarga yang dari Palangkaraya, dari keluarga Laut Tutul S, bisa mengenal anak saya yang bernama Yespri yang bekerja di Gunung Mas. Bagaimana Pak? Pegawai Dinas Penanaman Modal. Ya, modal ya. Dinas Penanaman Modal. Jadi kalau yang lainnya bagaimana bekerjanya kerja swasta? Ya, yang lainnya bekerja swasta semua. Jadi kepada keluarga ataupun saudara dari Laut Tutul S untuk mengenal ini cucu-cucunya dari Laut Tutul S. Jadi kalau ada kesempatan untuk bertemu kepada cucu-cucunya bisa ditemukan. Tolong disapa gitu ya. Ya, tolong disapa dan tolong diingatkan bahwa saya dari keturunan Laut Tutul S juga begitu. Bisa ketemu di jalan dimanapun, ketemu di jalan, bisa ataupun di Palangkaraya di mana gitu ya. Ataupun bisa ke Desa Kenyala lagi. Desa Kenyala lagi. Kecamatan Tarawa, Kabupaten Gunung Timur, Sampit. Sampit. Nah, begitulah riwayatnya mempunyai cucu yang banyak sekali keturunan dari Laut Tutul S. Begitu. Dan terima kasih juga kami ucapkan pada para hadiran sudah menyempatkan menghadiri kebaktian syukur atas peringati meninggalnya almarhum kakek kami yang bernama Laut Tutul S. Jadilah. Semoga acara ini berjalan lancar dan sukses dan semoga keluarga, anak dan cucunya diberi kesehatan, usahanya lancar, murah rezeki. Amin. Rombongan dari pendeta. Ya, rombongan dari pendeta Sambung Ibu Rena. Saya Bugis akan melaksanakan ibadah syukuran bersama-sama di kediaman Bapak Wanagra Kilat. Terima kasih. Silahkan memasuki ruangan yang telah disediakan. Yang musiknya dijadi saja. Yang rombongannya silakan dulu. Ibu tunggu sini dulu. Ya. Ya, ibu akan. Akordeon, Bapak akordeon di sini. Bapak akordeon. Bapak akordeon, abang Kamila. Santai nenek, ayo ke belakang papa semua bara biar tunggu kali ini kota berau mulai. Apa pengempas pengamuk panuang burung dayang pengantin bayu dayang tandang. Mangat ya kegepak balon kalau dari penting pada pelihara itu orang kan penting berau mulai. Mangat jawa ke barat kesini lagi beli kandung dari ngapa pantai tanggung. Sana ada tiket kalau bayar kita mau sengaja ke pada dan nunggunan. Kalau teka peneta tuh panjang umur betul menjadi umpat dan nunggunan pertama dan menjadi umur masuk kena kuih burung. Anak telur anak kuras tuh menjadi tunggu kata kurai keluran. Sahih. Itulah pendeta segala kampung papas kami karena kewenangan adanya kain pita merah ini mengingat penyenangnya almarhum Bapak Kamila itu. Silakan Bapak Ibu masuk ke dalam karena ini kami serahkan kepada tuan rumah yang mana Bapak Yespri. Tamu undangan, Ibu Pendeta dan umat yang lainnya atas berkumpulnya ke rumah Pak Anang, keluarga besar dari anak almarhum Laut Tutul, bisa berkumpul di sini dalam acara syukuran dari meninggalnya almarhum ayah orang tua Pak Loli, Pak Anang dan Pak Isram. Nah, jadi ini saya sudah koordinasi dengan Ibu Pendeta. Kita akan melaksanakan tabur bunga ke kuburan dulu. Setelah itu kita sembahyang. Setelah sembahyang baru kita mencicipi hidangan dan
selesai. Mungkin kita semua akan mempersiapkan diri kita untuk berangkat bersama-sama ke kuburan dulu. Nanti setelah dari saya menyampaikan ini akan dilanjutkan oleh Ibu Pendeta yang akan memandu dalam kegiatan acara syukuran sembahyang atau ibadah di rumah keluarga besar anak di sini. Terima kasih Bapak dan Waktunya Ibu, kami persilakan. Jadi kita sepakati kita tabur bunga dulu. Karena kalau kita ibadah dulu, nanti tabur bunga bisa ada yang pulang langsung gitu kan. Jadi kita tabur bunga dulu. Setelah itu kan kembali lagi sini. Sebentar saja kita lama. Ya, kita doanya bisa di makan. Oke, sekarang Kita mau ke kuburan. Kuburan, tunggulah sebentar lah. Hah? Kapan lilin lah dia? Tahu kapan lilin tahu? Iya, mana orang gitu? Enggak. Perjalanan ke makam, ke kuburan. Kuburan. Apa ini? Kuburan luar. Tentang kuburan Ya. dalam rangka apa naburan bunga. Naburan bunga. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang meliput sehingga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Amin. Nah, kita lakukan pula, damo. Nah, kena jebak kan. Karena ambil yang injek damo. Apa nama kamu YouTube? Iya. Narasamay bakada senang. Ya. Anak buah tuh sama bahagia manusia kawan lah. Dia ruah bapa aja jadi tahi manhi. Mungkin event dia berlaku doa dengan kare arwah jadi hidup melihat
supaya uang dari Ananda. Nah, ketemu lagi ya. Oh. Ya, ketemu. Berbeda-beda lah. Iya, harus juga lu bekas kan. Dia pun minta beda percayaan, tatatan, hormatan. Kagak lo bakas. Yo, hetang lu jika keharingan tong tuwa lah. Ayam Syukur. yo. Kemarin saya ingat teman ada di sana jatuh. Oke, so keren. Ada juga Kali-kali itu semua lah. 4 kali. Pertama kayu sompak. ini masal-masal. Ya, anak cucunya. Yo anak kalau ada yang lain boleh. Anak cucu, anak menantu. Masuk semua. Maju sana, maju. Geser ya. Yo, Semua ada ya. Ada aja. Di sini yang ini. Mana orang? Yang lain lagi Danau tadi. yang lain anak cucunya masuk. Silakan yang Yang penting masuk, yang penting keluar. Yang penting masuk, yang kada penting keluar. lain. Tidak situ, Mama ya. Nah, kayak itu dong, Bang. Ya, ada apa-apa. Ya, Pengumuman. mari kita berdoa. Saat ini sedang kita melakukan di makam yang terkasih. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, ya Tuhan Maha Besar, Pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami boleh berhimpun di tempat ini untuk menaburkan bunga sebagai tanda penghormatan, penghargaan dari kami, umatmu, lebih-lebih anak, cucu, menantu, yang meskipun berbeda keyakinan dengan almarhum, tetapi tidak memutuskan rasa kasih cinta lebih-lebih kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan atas kehadiran almarhum yang telah memberikan kebahagiaan bagi seluruh keturunannya, istri, anak-anak, dan semua yang menjadi bagian dari anggota keluarga yang almarhum kasihi. Ia sudah beristirahat dengan tenang, dengan memenuhi panggilanmu, dan tetap setia dengan imannya sampai kepada akhir hidupnya. Biarlah semua ini menjadi teladan, menjadi contoh bagi kami yang masih Tuhan beri kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, agar kami juga boleh melakukan hal yang baik yang pada akhirnya nanti
menunjukkan kesetiaan kami sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan dan kepercayaan kami. Berkati semua yang sudah dilakukan oleh keluarga, anak, menantu terkasih dalam mereka memberikan tempat yang layak dengan melakukan pemugaran makam ini sehingga boleh terlaksana, dan hari ini mereka boleh bersyukur semuanya itu atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah segenap doa kami. Kami serahkan kepadamu dalam keyakinan dan kepercayaan kami, juga iman dan percaya dari almarhum Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penopang kehidupan kami. Amin. Anang lagi. Kita ngapa anang hanya dulu. Kembang. Ya ini tentu. Ya. Ini Bang, apa Bu? Kenang-kenangan. Aduh, lihat kata tanda bikin di motor. Tunggu kata lo bang. Semua ada lagu. Kamu juga kue, yo, kamu juga kue dia ada ate. Spesial di nak buat. Sama isu Kapag kasama ko ba ng cemburu kanya luli kapo. Tabur bunga kasama ka. dari sini ke. Sedikit marah. Mati sini tuh. Sudah mau? Sama sedikit. Ini mana Yes? Bisa disiram di sini. Yang ada di pinggir itu sama yang plastik. Mantap sehat, mantap ke sekolah. Sehat hal, itu sehat hal. Sudah? Ya, foto bersama. Ini YouTube nih. Yoga sana Dari luar. nah dekat ini sana sini nyaman bawa kalau tuh Sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hai Gansis, ini kuburan orang tua ya? Ya. Bukti saya. Pak Luling bisa cerita sedikit nih. Saya bercerita pendek ini yaitu orang tua saya berasal dari Ambon. Setelah dia menjabat di kepolisian dulu dia kepala tahanan kepolisian dulu dia. Nah, oleh karena perjuangan dia merantau, dia menuntaskan waktu penjajahan dulu. Yang termasuk masuk di Kenyala, di Tanah Hambau, dan dari jabatan sebagai polisi dulu kepala tahanan beliau tuh Kartoto Kesini. Jadi dalam keberangkatan beliau bertemulah dengan ibu saya bernama Lince, langsung nikah kawin secara Kristen. Setelah itu mendapatkan anak 3,
saya ini sempat juga waktu berapa tahun itu umur saya sudah diangkat sidi namanya. Nah, berarti saya ini kemarin sudah angkat sidi oleh karena orang tua sudah nggak ada, ibu saya sudah artinya nggak mampu, jadi nenek kami mengembalikan kami lagi ke agama Hindu Karingan. Nah setelah itu agama Hindu Karingan, beliau tetap aja masih Kristen, tapi tetap kami tunaikan secara Kristen Protestan tadi. Jadi kami tidak lepas dari keluarga kami, ada yang Islam, ada yang Kristen. Tetap keturunan Lartutul ini tidak ada bedanya. Ada yang Karingan masih bertahan gitu. Nah jadi dalam 4 agama ini kami tetap bersatu, tidak membedakan agama. Kristen, Katolik, yaitu Hindu, Islam tetap bersatu. Kami mempersatukan kami ini oleh karena saudara-saudara kami, dan kami juga tidak lepas yang mendatangi pendeta atau hukumnya tetap dibantu oleh mereka karena beliau ini memang dari awalnya agama Kristen. Nah jadi itulah perjalanan beliau itu sudah kurang lebih 50 tahun sudah meninggalkan kami ini. Kami lagi kecil, jadi keluarga kami dari Ambon itu hampir memang nggak kenal kami. Nah cuma itu, terima kasih dari pendeta yang sudah bersusah payah serta yang lainnya ikut ke kuburan ini, artinya mengabuli pembukaran kuburan kami ini sudah keempat kali ini. Nah, pembukaran kuburan ini tetap kita dari Kristen juga yang melaksanakannya. Kami serah penuh, aturan cara dan sebagainya kami tetap serah kepada pendeta. Dan bagaimana selanjutnya ini, setelah kita sudah doa di kuburan ini, kita bersama-sama lagi syukuran, yaitu kebaktian di rumah Pak Wana Gerakilat. Setelah Pak Wana Gerakilat ini sudah kita kebaktian, nanti kita menerima hidangan sama-sama, artinya kita meriahkan dan menghiburkan pada hari ini. Nah, cuma itu aja yang saya sampaikan. Jika ada kekeliruan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bayu lagi bahwa ada salah satu anak yang tidak bisa hadir ya, yang selama ini tidak pernah jumpa. Semoga di pas acara ini doa-doa apa yang kita terkabulkan dan bisa menonton anaknya dimanapun berada ya, dan bisa melihat dan bisa datang ke desa Kenyala dan bisa ketemu dengan saudara-saudaranya di desa Kenyala. Benar. Dan kami harapkan kepada saudara kami yang tidak pernah kami temui yang di Palangkaraya bisa mengetahui identitas kami. Kami dari anak Lartutul Lartutul S yang ada di desa Kenyala. Semoga bisa mereka yang saudara kami yang tidak pernah kami temui, mudah-mudahan bisa lewat YouTuber nanti bisa ditemui kami. Dan semoga kan selama ini kan dicari-cari belum ketemu tempatnya ya. Semoga dengan melalui video ini bisa melihatnya keluarga dan anak cucunya ya. Bisa melihatnya, terus bisa datang ke desa Kenyala, Kecamatan Telawang. Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ataupun yang walaupun tidak tinggal di Palangkaraya, walaupun atau pulang ke Ambon, bisa mengetahui gitu. Bisa mengetahui. Dimanapun saja berada, bisa disebarkan. Disebarkan. Yang merasa itu keturunan Lartutul. Semoga dimanapun berada, misalnya nggak ada di Kalimantan, misalnya di Ambon ya, dan bisa ngasih kabar dan bisa, semoga Bayu doain semoga bisa datang ke desa Kenyala. Amin. Jadilah. Ini dulu. Istri yang tercinta nih. Ya. Sampai mati. Sampai hetang tulang. Sekali dalam hati siapa tahu nambah lagi. Ini Bapak Yu, Ya. yang tercinta nih. Iya. Dari dunia sampai akhirat. Sampai hetang tulang. Yo, jadi Ya. Kurang dari 3 lagi. Dari 3 apa ini? Kurang kami. Hai guys, ini Bayu sudah di rumah nih, mau melanjutkan acara ibadah secara agama Kristen. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu saudara-saudara terkasih
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak keluarga terkhusus yang menjadi tuan rumah Bapak Loli yang sudah boleh mempercayakan kepada kami untuk melaksanakan pelayanan ibadah syukur atas telah diselesaikannya pemugaran atau dalam bahasa lain pembaturan, maka ayah terkasih mereka yang keempat ya Pak, yang keempat yang sedang mereka pugar, puji Tuhan boleh sampai pada situasi saat ini. Semua itu semata-mata sebagai tanda kasih mereka, penghormatan, penghargaan mereka kepada orang tua yang sudah mereka miliki, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama menaikkan puji syukur dalam ibadah pada saat ini. Baiklah, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk menghadap Tuhan. Kita memasuki saat teduh. Memuji Tuhan dengan membuka hidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bait pertama dan bait yang kedua nanti bangkit berdiri. Hidung Jemaat nomor 3 kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang ibadah syukur atas terlaksananya pemugaran kuburan ini hanya berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru. Damai sejahtera atas saudara sekalian yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Memuji Tuhan
dengan membuka pintu Jumat 289. Kita pujikan baik pertama, keempat, dan kelima. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia dan seterusnya. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5 mengatakan, karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di dunia ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surga di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikianlah kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah Tuhan Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah yang Rahman, Allah yang kekal, puji syukur kami panjatkan kepada atas segala kebaikan dan kemurahan yang telah Kau curahkan dan telah Kau karuniakan kepada kami. Teristimewa pada saat ini, puji syukur dipanjatkan oleh keluarga, anak, cucu, menantu dari almarhum Bapak Tutu yang sudah Engkau panggil menghadap hari Pak kami kurang lebih 50 tahun yang lalu. Namun jarak yang memisahkan mereka tidak memutuskan cinta kasih di antara anak-anak terkasih. Mereka tetap mengingat, mereka tetap menghormati, mereka tetap menghargai dengan memperhatikan maka
memaafkan orang tua ayah terkasih mereka. Terima kasih kalau niat mereka sudah terlaksana untuk memugar makam ayah terkasih mereka, sehingga boleh sampai pada saat ini keadaan makam ini boleh semakin baik. Terima kasih atas segala daya upaya jerih dalam yang juga mungkin pengorbanan yang sudah dilakukan oleh anak-anak ini. Semua itu tidak berarti apa-apa bagi mereka dibandingkan daripada jasa kebaikan orang tua mereka yang sudah begitu luar biasa menghadirkan mereka, mendoakan mereka, sehingga sampai saat ini hidup mereka boleh terpelihara karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, semuanya boleh terselesaikan sehingga hari ini mereka boleh bersyukur atas apa yang sudah mereka capai, yaitu sekali lagi selesai melakukan pemugaran makam ayah terkasih mereka. Kiranya ini boleh menjadi pemersatu pengikat di antara mereka. Meskipun mereka berbeda dalam keyakinan, tetapi tidak membuat mereka tidak bisa bersatu. Tetapi justru di dalam perbedaan itu akan semakin membuat mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa melewati acara ini boleh berkumpulnya keluarga besar almarhum Bapak Tutu dari berbagai tempat, boleh hadir pada saat ini memberikan doa restu atas apa yang sudah dilaksanakan oleh keluarga kita ini. Biarlah melewati ini semua Tuhan semakin menyadarkan kami, semakin menyadarkan keluarga ini untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, hanya kepadamu lah kami berdoa, menaikkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kembali untuk memuji Tuhan dari Hidup 5:293. 63 puji Yesus, puji lagu selamatmu dan seterusnya. 293. Puji Yesus, puji lagu selamat lagi, bumi malukan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat.
Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 116 ayat yang ke-15. 19 ayat yang ke-15. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan melewati pujian kami tadi. Dan saat ini kami ingin sungguh melengkapi rasa syukur kami dengan mendengarkan firman. Hadirlah Tuhan pada saat ini dengan Roh-Mu yang kudus. Bukalah hati dan pikiran kami, taruhlah hikmat di dalam pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan salah kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 116 ayat yang ke-15 yang demikian bunyi. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya bagi kita kasih Allah itu tidak asing, dan sebagai orang percaya kepada Yesus, kasih Allah itu adalah yang tidak berkesudahan. Karena kasihnya Ia mau berkorban untuk kita. Karena kasihnya yang tulus, Ia mau melakukan apa saja, lebih-lebih untuk hidup kita. Setiap orang yang percaya kepadanya, maka ia akan mendapat jaminan, baik untuk hidup, lebih-lebih untuk kematian. Mazmur pasal 16 mengatakan bahwa kematian orang percaya di mata Tuhan itu adalah yang berharga. Dan keberhargaan itu tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dunia. Apakah ia lebih berharga dari permata? Tidak. Apakah ia lebih berharga daripada emas? Tidak. Karena semuanya itu adalah hal-hal yang baik. Tetapi hidup yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya itu yang tidak baik. Itu yang kekal, itu yang abadi. Sehingga apapun rupa keadaan anak-anak, jikalau ia tetap setia di dalam imannya, bahkan sampai akhir, maka ia tidak akan pernah terhilang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya mati di dalam Tuhan, ia tidak akan kembali kepada kesia-siaan, tetapi ia akan kembali untuk menerima janji dari Allah bahwa ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau hidup kita manusia berharga di mata Tuhan, kalau kematian kita berharga di mata Tuhan, lebih-lebih kita menghargai orang tua. Karena orang tua kita adalah Allah bagi kita di dunia. Maka itu dalam hukum Tuhan, Keluaran 20 mengatakan, hormatilah ayah dan ibu supaya lanjut umur. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Allah sama saja kita
kita menunjukkan kasih kita kepada orang tua. Kita di dunia, kita hidup di dunia, maka yang menjadi Allah kita adalah orang tua. Karena ia yang menghadirkan kita di tengah-tengah dunia. Maka kewajiban kita, ketaatan kita, penghormatan kita kepada orang tua, maka mutlak juga merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Karena apa yang kita lakukan bagi Allah itu juga kita lakukan untuk sesama. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, serta kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita hanya mengasihi Allah, maka tidak boleh tidak, kita juga harus mengasihi sesama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan imannya, Bapak kasih kita, almarhum Bapak Tutu, kematiannya berharga, karena ia setia dengan iman. Apapun yang menjadi perjalanan kehidupannya tidak membuat ia meninggalkan Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya ia setia dengan iman, maka ia berhak memperoleh kemenangan sebagai orang-orang ditebus oleh Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan doa sahabat. Silakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki doa syafaat dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas nafas hidup, berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan sampai pada hari ini ya Tuhan, kami masih boleh menikmati semua berkat yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada hari ini kami boleh dan masih diberikan kesempatan untuk berjumpa satu dengan yang lain, bersekutu di dalam rasa ungkapan syukur, terkhususnya keluarga besar almarhum Tutul sekeluarga, bersama dengan istri, anak, menantu dan cucu yang boleh datang dari mana-mana tempat, sama-sama hadir, bersyukur karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga rencana baik dari keluarga besar Tutul pada saat ini yang mana dilaksanakan pemugaran, pembaturan makam dari orang tua terkasih boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, bukan karena kuat dan hebat dari anak-anak, menantu dan cucu, tapi semua karena berkat yang datang dari Tuhan, sehingga segala sesuatu telah terlaksana dengan baik. Biarlah Tuhan apapun yang boleh dilakukan anak, menantu dan cucu pada almarhum Bapak Tutul, itu merupakan cinta kasih yang boleh mereka tunjukkan sampai pada hari ini. Walaupun 50 tahun lamanya mereka pergi, orang tua yang dikasih pergi, tetapi cinta dan kasih dari anak-anak terkasih tidak lekang. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala upaya daya Tuhan gantikan. Biarlah berkat Tuhan boleh terus mengalir dalam kehidupan keluarga anak-anak terkasih. Biarlah pengasihan Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan keluarga besar almarhum Tutul sekeluarga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, dalam keadaan pada saat ini pun kami teringat akan istri almarhum yaitu Ibu Lince, yang mana pada
kasih. Di dalam keterbatasannya, di dalam lanjut usianya dan dalam keadaan sakitnya, Tuhan tetap senantiasa menolong. Biarlah apa yang dirasa sakit itu diangkat, Ibu terkasih dipulihkan, dan mari Tuhan, dalam keadaan lanjut usianya pun Tuhan tetap memberikan dia kebaikan, tetap memberikan dia sukacita dan damai sejahtera yang boleh didapat dari Tuhan melalui anak-anak terkasih, anak menantu dan cucu yang berada di sekitar Ibu Linjen. Biarlah Tuhan yang menolong menjamah Ibu Linjen, dan biarlah kami serahkan juga Ibu terkasih ini. Biarlah dalam masa tuanya ia juga berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga teringat akan sanak saudara yaitu Merlina yang juga dalam keadaan sakit. Mari Tuhan menolong, menjamah, memulihkan dalam setiap upaya pengobatan yang dilakukan. Karena kami yakin dan percaya ada mujizat, ada anugerah yang datang dari Tuhan, sehingga sakit penyakit itu dihilangkan dan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mama Moa dan Moa yang berada di Kuala Kurung. Walaupun terpisah jarak, tapi kami yakin dan percaya ada pemeliharaan, ada penyertaan Tuhan kepada Mama Moa dan anak terkasih di Kuala Kurung. Biarlah juga dalam setiap pekerjaan Mama Moa dan anak terkasih, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka dijauhi dari mara bahaya. Kehidupan, kesehatan juga berkat juga boleh dirasakan oleh Mama Moa dan Moa di Kuala Kurung. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur atas kebersamaan pada hari ini keluarga besar dari almarhum El Tutul, dari anak, menantu dan cucu boleh hadir bersama. Tuhan Yesus, biarlah Engkau melihat keberadaan mereka masing-masing satu persatu. Apapun yang menjadi harapan, cita-cita dan keinginan dari keluarga besar, Tuhan yang memberikan tepat pada waktunya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan apa yang kami butuhkan, dan Tuhan akan memberi sesuai waktu yang kami butuhkan. Dan biarlah Tuhan Engkau telah memberikan mereka berkat yang melimpah, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Tuhan menjauhkan dari mara bahaya. Tuhan lindungi mereka. Dan kami semua yang boleh hadir Tuhan, baik sidang jemaat Tuhan ataupun masyarakat yang ada di desa Kenyala ini, terima kasih Tuhan menibahkan kami dengan selamat. Biarlah oleh belas pengasihan Tuhan juga, jika walaupun kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Dan juga kami berdoa untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu tadi. Biarlah firman-Mu tadi Tuhan boleh menjadi suatu pengharapan di dalam kehidupan kami, bahwa walaupun kami telah ditinggalkan, tetapi kami yakin dan percaya kematian di dalam Kristus tidaklah sia-sia. Dan kami yang ada di tempat ini pun menyadari bahwa waktu ini adalah fana dan terbatas adanya. Biarlah kami diajarkan untuk terus bersyukur, memakai waktu sebaik mungkin. Dan hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman tadi, Tuhan juga memberkati, senantiasa memakai dia, agar ia boleh selalu menjadi hamba Tuhan yang baik, yang setia, yang terus membawa kami dan mengiring kami untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah selalu doa dan syukur kami kepada Tuhan. Di atas segalanya itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami. Kami berdoa dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang ada kesempatan untuk kita menyatakan syukur melewati persembahan. Yang menjadi pengantar persembahan kita, Mazmur pasal 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Kepunyaanlah segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini Tuhan, yang mampu memberikan persembahan seperti ini? Semuanya datang dan berasal daripada-Nya. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan rasa syukur terima kasih kami dalam rupa barang duniawi, karena kami sudah menerima apa yang baik daripada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini yang kami bawa di hadapan-Mu dengan tulus ikhlas, disertai dengan ucapan syukur sebagai tanda ketaatan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengiringi persembahan kita, mari kita membuka Kidung Jemaat nomor 288. Mari puji Raja Sorga, persembahan kawala dan syukur. Ya makan. Ini soto. Ini acara di Kenyala Lubuk Rangas. Acaranya Pak Loli.
Semoga yang bantu-bantu di sini diberi sehat, murah rezeki. Kita memuji Tuhan kembali dari kiriman nomor 308. Nanti baik yang kedua diundang berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. 308 Tuhan kau kekal Raja hati kita. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai dan Yesus memberkati kami kebaikan kepada pihak keluarga untuk acara selanjutnya. Di sini alhamdulillah acara ibadahnya berjalan lancar dan sukses. Ternyata jangan kita sebelum kita menikmati bersama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya pimpin dalam doa secara Kristen. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan tentunya Tuhan karena kemurahan dan kebaikan-Mu, sehingga pada hari ini bukan secara kebetulan kami boleh bersama dengan saudara-saudara kami di tempat ini, meskipun dalam keyakinan yang berbeda, tetapi tidak membuat kami tidak bisa bersama dalam rangka ibadah syukur atas selesainya pemularan makam ayah terkasih mereka. Pada hari ini mereka pun melengkapi sukacita mereka untuk menyediakan hidangan yang akan kami nikmati bersama-sama. Mari Tuhan, sebelum kami menikmatinya, dan mohon jamaah-Mu untuk menyucikan, untuk menguduskan, menyingkirkan berbagai macam hal yang ada di dalam makanan ini sehingga boleh layak kami makan dan boleh kami konsumsi, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih juga atas setiap jerih keluarga yang sudah mengolah makanan ini, dan apa yang mereka keluarkan mereka tidak akan kehilangan, tetapi Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda karena mereka menyediakan hidangan ini untuk dinikmati oleh orang lain dalam rangka mereka berbagi berkat dan kasih. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Hai Gansis nih, alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan sukses ya. Dan Bayu doain semoga ini ada kakak ya yang nggak pernah ketemu ya. Iya. Kakak yang namanya
Kakak sama ibu tiri saya tuh. Ya. Istri oleh bapak. Dulu yaitu Lar Tutul Betul. S gitu. Ya. Jadi saya ini kami tiga ini sangat bingung Ya, mencari itu udah kemana? mencari itu karena keluarga dari sepupu atau keluarganya dari Pak Lar Tutul ini nggak pernah kami ketemu. Jadi marganya siapa? Ya Ya. sebenarnya kami ini mau ingin Ketemu sama datu-datu kami Ya. atau kakek kami yang di Ambon. Yang di Ambon, di Maluku ya? Ya, Kalau Maluku. Benar, benar. Ya, di Maluku. Karena kami ini merasa marganya tidak tahu, jadi kami susah mau pergi ke Ambon. Sebenarnya enak aja kami tiga ini berangkat. Ingin menemui dari datu, dari kakek kami yang berada di Ambon, sehingga lewat YouTube ini nanti bisa kami dan nenek dan datu kami atau saudara kami bisa kita saksikan di sini sehingga dan kita bisa beliau mari arah bayangkan dan bisa kami bertemu ketika artis-artis cantik beliau yang dari kota Sapi yang Ambon. Itulah yang maksud kami. Karena kami ya, tidak ada surat jereh. silakan mempersiapkan diri. Sulit untuk bertemu kepada mereka-mereka yang jauh daripada keluarga kami. Jadi kami anggap Bapak Lar Tutul kami ini tidak ada keluarganya. Tidak menyerah gitu ya? Iya, mencari tetap, tapi udah berusaha mencari, belum ketemu juga. Iya tetap kami dari anaknya Lar Tutul tetap ingin bertemu kepada keluarganya Lar Tutul itu, walaupun siapa saja yang mengenai dan ingat dan yang kenal sama Lar Tutul itu kami harap bisa bertemu sama kami gitu di Desa Kenyala ini, walaupun di mana, dengan catatan nomor HP ya bisa aja hubungi 0812 5484 8866 Kecamatan dengan nomor HP saya itu bisa dihubungi 0812 5316 2466 itu menghubung saya gitu, atau dari anaknya Pak Lar Tutul itu. Betul, yang bernama siapa yang dicari? Opi. Semoga Opi dimanapun berada, semoga bisa melihat dengan video ini ya, dan bisa datang ke Desa Kenyala dan bisa berkumpul sama keluarga. Hubungi nomor. Dan kami juga menambahkan ini ingin bertemu sama anaknya Om Lape sama itu Om Lohelo, sehingga bisa menghubungi kami, sehingga kami ini bisa dapat keturunan, bisa nanti kalau sudah ketemu tahu marganya, kami kemungkinan bisa ke Ambon. Kalau ini susah kami ke Ambon. Misalnya berangkat ke Ambon juga susah, soalnya di Ambon itu siapa yang dituju, siapa kita nggak tahu namanya ya. Tahu namanya. Dan kalau mudah-mudahan dengan ada infonya ini, semoga dan ada info yang di Ambon dan dari sini bisa datang ke Ambon gitu ya. Jadi kami tahu tempat ya. Ya, karena orang tua itu dulu hanya membawa segumpal tanah seperti keleker aja. Nah, jadi kami ini fotonya beliau tuh sudah hampir meninggal tuh dibakar semua, ranselnya dibakar semua. Jadi identitas beliau tuh yang sebenarnya kami kurang tahu. Nah, tetapi mudah-mudahan lewat YouTuber ini bisa berkenalan dengan keluarga besar dari keluarga Lar Tutul S itu tadi, bisa menemui kami di Desa Kenyala, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit. Itulah yang hajatan kami. Baik, doain semoga dengan video ini keluarga bisa melihat video ini dan bisa datang ke Desa Kenyala, dan juga semoga yang kalau misalnya di Ambon bisa mengasih info ya, alamat dan nama ya. Benar. Dan bisa supaya keluarga yang dari Desa Kenyala bisa datang ke Ambon. Saya tambah sedikit, inilah wajah anak dari Lar Tutul begitu. Ini orang yang mencari keluarganya yang di Ambon ataupun di mana saja, di Kalimantan ya juga. Kami siap menunggu. Ya gitu aja. Pada kesempatan ini kami tutupi akhir. Hai guys, videonya sampai di sini dulu. Bila ada kesalahan yang kurangannya di dalam video ini, ucapan Bayu baik rasa maupun terasa mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Nanti ada video selanjutnya pas ada tanda timang ya. Terima kasih Pak Bayu yang telah memasuk kami dalam YouTube ini. Semoga keluarga kami semua bisa kenal. Bisa ketemu nanti. Jadi terima kasih. Sama. Langsung Iya, Goman. biar yang di depan sambil menikmati hidangannya. Langsung bernasi.
Yuk sambil berdiri. Oke. Yang penting nyaman. Sambil duduk, sambil berdiri. Yo, yang penting nyaman. Yo, mau berdiri, mau duduk, yang penting nyaman. Siap.
depan mudah-mudahan kamu sampai sekarang. Jangan kita selanjutnya lagi. Jadilah. Yang depannya yaitu dari Ini Ibu Pendeta. Di sini hidup welcome ya, hidup bertoleransi. Ini kan secara ibadah secara agama Kristen. Jadi yang hadir di sini lain agama Kristen aja, ada agama lain. Jadi berkumpul di sini saling menghormati dan menghargai. Mantap. Jadi intinya kita tidak boleh membedakan agama dan suku dan ras. Jadi yang akan membawa kita meninggal itu iman, akhlak, amal perbuatan kita sehari-hari ya, dari tutur kata dan ucapan. Dan kita tidak boleh ngomongin orang, tidak boleh menghina orang, membenci orang. Karena semua agama Baik, ya, mempunyai baik itu dan menghargai menghormati. Ya pada intinya itu kan iman, akhlak, amal perbuatan kita sehari-hari ya, ya kan ya. perbedaan bukan berarti tidak bisa bersama. Sama, nah. Justru perbedaan Itu akan indah. Nah, indah. Jadilah. Oke. Pak Damang bisa